Hai dir, balik lagi sama Mak Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini mau ada pesan untuk kalian tentang apa? Apakah kalian adalah salah satu pemutus karma leluhurmu? Di sini seperti biasa, Mama ada dua pilihan file, yang dimana pilihlah sesuai intuisi kalian, file mana yang ketarik untuk kalian pilih. Ataukah file 1 atau file 2? File 1 ada parfum yang untuk kesehatan yang warna hijau. File 2 ada yang untuk asmara warna biru. Intinya pilihlah sesuai intuisi kalian, file mana yang benar-benar kepanggil atau ketarik untuk kalian pilih. Kalian bisa memilihnya menggunakan intuisi, yang dimana kalian boleh pejamkan mata, tarik nafas perlahan dan buang perlahan, lalu buka mata dan langsung kalian pilih file mana yang tertarik banget untuk kamu pilih. Apakah file 1, file 2, atau bahkan kedua file ini ada energi kalian gitu ya. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, Mama langsung aja menggunakan kartu tarotnya. Hello, file 1. Ini untuk kalian memilih file 1. Pesannya, apakah kalian adalah salah satu pemutus karma dari leluhur? Di sini Mama kerasa banget energinya, ada rasanya nyeri gitu, ada yang dingin, ada yang kayak panas. Bener-bener kencang. Mama merinding. Oke, Mama akan tarikin energi kalian, spirit energi. Apakah kalian adalah salah satu pemutus karma leluhur? Di sini adalah kamu seorang laki-laki ataupun perempuan. Intinya waktu kecil itu kamu selalu ditimpa masalah yang bertubi-tubi, yang gak ada habisnya, dan yang ngebuat kamu tuh bener-bener kayak sendirian gitu. Kayaknya apa yang kamu lakuin itu selalu salah di mata orang lain. Apa yang kamu kerjakan itu seolah-olah kamu ini nggak pernah mendapatkan nilai plus, terutama dari keluargamu. Selalu aja dipandang sebelah mata, selalu aja dipandang kayak lu tuh kayaknya anak nakal, anak nggak becus, anak nggak nurut, pembangkang kayak gitu yang Mama lihat di sini ciri-cirinya. Ini adalah double decknya. Kalian memang memiliki keluarga atau kamu memiliki rumah, tapi setiap kamu pulang, kamu tidak seperti terasa di rumah, yang dimana malah orang rumah ini atau keluargamu ini yang malah menjatuhkan mentalmu, atau bisa dibilang malah benar-benar ngebuat mentalmu down, dan yang nyerang kamu secara personal itu adalah keluargamu sendiri gitu yang Mama lihat. Memang waktu kecil kalian ini sering banget kayak selalu kayak gimana ya, menurut teman-temanmu itu kamu selalu beruntung dalam segala hal, padahal itu enggak. Kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Contoh ya, kamu ingin sekolah aja itu kamu harus benar-benar mati-matian gitu. Kamu berjuang sendiri yang Mama lihat. Entah yang dari kecil kamu ngebantuin orang dapat uang, atau kamu ingin sekolah dulu tapi mama atau bapakmu atau pokoknya keluargamu nyuruh kamu itu untuk bekerja dulu, entah kayak bersihin rumah, nyetrika, dan lain-lain. Ada beberapa dari kalian yang udah ditinggalkan orang tua dari kecil, mungkin sekitar umur 7, 8, atau 9 tahun. Ada yang kamu nggak tahu siapa orang tuamu sama sekali. Ada juga dari kalian yang diurusin oleh mbok dia, pak dia, atau tante gitu ya, atau om. Dan beberapa dari kalian juga dari kecil itu udah dijaga oleh malaikat pelindung, spirit guide, dan para leluhur itu udah milik kamu. Cuma gini, mungkin kamu tuh ngerasa kayak sebelum awakening ini kamu ngerasa kok kayaknya dunia ini nggak adil banget buat gue, kok kayak dunia ini rasanya enggak banget gitu. Kenapa sih gitu, orang-orang ini jahat banget gitu sama aku, kenapa sih orang-orang ini selalu memperlakukan aku dengan sedemikian rupa. Dan hingga akhirnya yang dimana kamu ini menjadi orang pembangkang, karena menurut mentalmu itu
dihajar habis-habisan oleh keluargamu sendiri, entah itu oleh nenekmu, kakekmu, atau bahkan ya saudaramu gitu loh. Ada yang ngata-ngatain kamu dan secara terang-terangan, dan itu dengan nada tinggi, dan secara nggak langsung kamu menolak gitu. Aku tuh nggak kayak gitu, tapi dengan cara apa? Dengan cara kamu ngebangkang dan kayak ngelawan gitu. Sebenarnya gini, kenapa leluhurmu memilih kamu sebagai pemutus karma dari leluhur? Kenapa? Karena di sini kamu yang memiliki mental baja. Di sini kamu yang kuat secara makanya pengalamanmu itu udah digembleng dari kecil, sehingga akhirnya kamu menjadi wadah yang kuat untuk beliau oleh leluhurmu untuk menempati wadah ini, dan kamu dijadikan atau dipilih oleh leluhur untuk menjadi pemutus karma dari beliau. Dan udah pasti kamu memiliki bakat spiritual yang bagus. Udah pasti kamu memiliki kelebihan yang orang lain gak punya. Kenapa? Karena ini adalah gift dari semesta, atau DNA dari leluhurmu itu nyatu sama kamu gitu. Dan akhirnya terjadilah kamu ke spiritual, atau setelah kamu bangkit secara spiritual, atau kamu melakukan awakening, melakukan menuju ilahi atau pencerahan diri, akhirnya kamu ditunjukkan satu persatu oleh rahasia-rahasia semesta, rahasia-rahasia dunia yang orang nggak tahu gitu. Bahkan ada beberapa dari kalian yang supranatural banget dan bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Selain bisa melihat masa depan, kamu juga bisa melihat masa lampau, atau bahkan yang terjadi 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, kayak gitu. Dan kamu ini orangnya positif vibes, cuma karena lingkunganmu yang toksik, akhirnya kamu nggak jadi downgrade, akhirnya kamu nggak jadi kadang males-malesan gitu. Jika kamu melakukan suatu pekerjaan, kamu ini hanya setengah-setengah. Kenapa? Karena kamu belum menyadari bahwa energi itu sangatlah penting untuk dirimu. Jadi kalau lingkunganmu itu nggak bisa membuat kamu positive vibes, ada baiknya kamu untuk pindah dari situ. Karena jika tidak membangun untuk kemajuan spiritualmu, kamu nggak bisa menyampaikan atau memproses dirimu menjadi lebih baik, dan kamu nggak bisa memutus secara total dari leluhurmu ini. Contoh, apa sih yang ingin leluhurmu putus gitu? Contoh, ada yang tentang kemiskinan, penderitaan, percintaan, ketidakadilan, itu yang mama lihat. Ada lagi intinya kamu diminta untuk benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang kayak DNA-nya ini pengen dikasih ke kamu, disatuin ke kamu gitu. Jadi kamu memang benar-benar memiliki gen dari beliau gitu. Dan satu hal lagi, bahwa kamu akan memetik hasil dari buah kesabaranmu ini, atau bisa dibilang karena semesta ini udah saatnya kamu dapat cahayu cah bagus gitu. Jadi kayak ya udah, aku kasih sebagai gantinya karena kesusahanmu di waktu kemarin, atau kemarin-kemarin kamu udah melalui banget pelajaran yang bener-bener gitu, yang bener-bener luar biasa. Intinya, pengalamanmu ini nggak bisa dibeli dengan apapun. Pengalamanmu ini nggak bisa kamu pelajari dari siapapun, karena ini adalah pengalaman pribadimu yang dimana nggak diajarkan di bangku sekolah, nggak diajarkan di tempat les, tempat kuliah, dan lain-lain. Pengalamanmu ini benar-benar murni dari spiritual yang kamu dapat sendiri gitu. Tentang apa? Tentang kebangkitan spiritual, tentang melepaskan kemelekatan, tentang kamu bisa menemui jati dirimu dan menuju ilahimu gitu. Semuanya ini tuh kayak nggak ada yang bisa, maksudnya nggak ada yang bisa membayar tentang kebangkitan spiritualmu ini gitu, dan tidak bisa dibeli oleh uang gitu, karena ini berdasarkan pengalaman pribadimu. Dan kamu juga sering banget mempertaruhkan reputasimu jika kamu yang nyampe di video ini, karena kamu banyak banget disalahpahamin orang, banyak banget diiri dengkin orang, banyak banget kamu dimanipulatifin orang, atau bahkan kamu sering banget dibohongi oleh lawan jenis ataupun teman dekatmu sendiri. Banyak
atau sering kali kamu dikhianati oleh teman dekatmu sendiri, dan akhirnya terjadilah trust issue yang dimana kamu nggak mudah percaya terhadap orang lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri, kamu mulai it's okay, no problem, jika memang Tuhan dan sama-sama menginginkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan aku ingin disuruh memaafkan mereka, oke, aku maafkan. Aku benar-benar mengikhlaskan dan aku doakan orang itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Cuma untuk mengenal lagi kamu, no, sama sekali nggak mau. Kenapa? Karena menurutmu nggak mau masuk ke dalam lubang atau sumur yang sama gitu, karena terlalu mentoleransi orang ini sehingga kamu nggak mau mengotori atau kamu nggak ingin vibrasimu itu down lagi karena orang ini, karena kamu ngerasa gini, kamu udah di level 5D dan mereka ini di 3D gitu. Jadi ya percuma berdebat dengan orang yang masih di level 3D gitu, nggak akan nyambung dan nggak akan mau kalah gitu. Intinya orang yang masih berada di level 3D, orangnya ini selalu masih banyak yang iri, dengki, nggak suka terhadap pencapaian orang, dan kayak ngerasa bahwa kamu ini saingannya, dan kalau ngelihat kamu bahagia dia itu nggak suka gitu. Dan akhirnya kamu kayak ya udah, gue udah maafin, gue udah berdamai dengan diri gue sendiri. Cuma kalau untuk berteman atau bergaul lagi, atau gue masuk, atau bahkan keluargamu sendiri yang menurutmu nggak sama, nggak selaras gitu sama kamu tuh lebih baik kayak menghindari gitu. Karena apa? Karena kamu males gitu. Percuma berdebat dengan orang yang masih memiliki level di 3D gitu. Mau lo ngotot segimanapun, lo mau mengungkapkan atau memberitahu orang-orang ini nggak bisa, karena dia udah masih berada di bawah, di levelnya itu masih 3D, dan orang ini masih nggak bisa dikasih tahu, pengennya menang sendiri gitu. Egoisnya itu masih kental banget, dan orang ini yang di level 3D ini masih melekat banget tentang duniawi gitu. Pokoknya intinya nggak suka lah kalau melihat pencapaian orang gitu. Ada aja, intinya gini, saat ini jika kamu masih menemui orang yang iri, orang yang dengki, orang yang gak suka dengan pencapaianmu, orang yang nggak bisa diberitahu untuk memperbaiki diri dia dan menganggap diri dia selalu benar, atau bahkan dia merasa diri dia itu kayak nggak pernah salah gitu, mau umur berapa gitu, itu artinya kamu masih bergelut dengan orang yang di level 3D. Jadi lebih baik nggak usah debatin, nggak usah gini. Kamu nggak perlu memperbaiki sesuatu hal yang di luar kemampuanmu. Jika memang kamu udah nggak kuat energimu untuk membantu orang ini naik level menjadi 4D atau 5D, lebih baik kamu tinggalin aja, kamu cut off aja gitu. Kenapa? Karena nanti malah menguras energimu dan secara nggak langsung narik kamu ke level 4D gitu atau 3D, dan itu kamu itu berada di titik yang sekarang ini benar-benar luar biasa yang kamu lalui. Prosesmu benar-benar luar biasa banget, intinya sampai ya dihajar, ditendang, naik turun, pasang surutnya kehidupan gitu. Jadi kalau memang udah berada di level ini, ya udah gitu. Kalau memang orang ini nggak bisa ngikutin kamu atau nggak bisa selaras gitu, mending lebih baik cut off dan cari lingkungan yang sama-sama memiliki level 5D, sama-sama ingin maju bersama, dan orang yang positive vibes gitu. Jadi sesuatu hal apapun yang nggak bisa ngebuat kamu berkembang, udah stop, dan kayak mulai oke, kayaknya ini nggak bisa, berarti aku harus jalan sendiri nih, dan mencari circle atau lingkungan atau sesuatu tempat yang sama levelnya dengan dirimu gitu. Ada beberapa dari kalian yang udah nikah, sering banget kayak ya berantem itu nggak jauh-jauh ya. Mungkin gini, terkadang gini ya, sebelum kamu ingin membahagiakan orang lain, kamu harus membahagiakan dirimu sendiri. Gini contohnya ya, kita memiliki keluarga, contoh ya, ibu, anak, adik, saudara, dan lain-lain semuanya. Setiap itu kan memiliki hubungan darah, yes, betul. Cuma gini, setiap kebahagiaan orang itu nggak ada di tangan ibunya, anaknya, adiknya, atau siapapun itu, karena kebahagiaanmu itu adalah tanggung jawabmu sendiri gitu loh. Kamu nggak bisa membahagiakan orang lain
kalau kamu sendiri belum naik level atau kamu sendiri belum bisa mengontrol energimu gitu loh. Jadi setiap manusia itu memiliki kebahagiaan masing-masing yang dimana itu ada di tangan mereka masing-masing. Kamu nggak memiliki bisa dibilang gini, kamu nggak bisa mengontrol untuk membahagiakan semua orang, tapi kamu bisa mengontrol dirimu untuk tetap di high vibrasi, yang dimana kamu bisa memancarkan energi positif untuk orang, dan orang itu bisa mengikuti kepositifan kamu. Cuma kamu nggak punya kontrak untuk membahagiakan semua orang, enggak. Yang penting kamu dulu, baru kamu bisa narikin itu gitu. Jadi kebahagiaan setiap orang, setiap manusia itu ada di tangannya masing-masing. Intinya karunia yang diberikan Tuhan itu memang kadang menampar kita, yang dimana kayak aduh gue nggak bisa nih kalau nggak ada dia nih, gue nggak bisa nih hidup tanpa dia. No, kehidupanmu, kebahagiaanmu semuanya penuh ada di tanganmu. Nggak bisa kamu menggantungkan kebahagiaanmu, menggantungkan dirimu terhadap orang lain, tapi ya memang dirimu sendiri. Kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri, dan kebahagiaan itu ya ada di tanganmu sendiri gitu. Dan jangan sampai kamu terkontrol. Kalau gue nggak bisa mendapatkan contoh ya, kamu menginginkan sesuatu dan kamu nggak bisa dapet ini, kamu masih marah nih, berarti levelmu itu nggak di 5D. Karena orang yang udah berada di level 5D, dia udah nggak akan, jika dia menginginkan sesuatu, dia udah nggak akan, kalau nggak dapat dia nggak marah, dia cuma kayak oke, mungkin energi gue belum selaras sama apa yang gue pengen gitu, jadi gue belum mendapatkan itu gitu. Dan kalau kamu bertemu dengan seseorang yang iri, dengki, apa kamu diomongin buruk apa-apa, kalau kamu masih terpengaruh, berarti levelmu itu turun gitu, atau energimu itu menurun. Jika kalau kamu udah di 5D, udah kamu udah biasa aja, orang mau ngomong apa, mau gimana, lo udah biasa aja gitu. Intinya tetap positif vibes dan tetap jaga atau kontrol dirimu agar tidak melakukan karma baru. Contoh, kamu kesel sama orang, jangan sampai kamu nyumpahin dia, ngatain dia, segala macam. Karena kamu yang nyampe di video mama ini adalah salah satu orang yang memiliki si pahit lidah. Jadi jangan sekali-kali deh kamu nyumpahin orang gitu. Jadi jangan membuat karma baru. Udah selesaiin dan mulai perbaiki terutama mindsetmu, perbaiki itu semua, dan raihlah apa yang ingin kamu capai. Contoh, kamu ingin pergi keliling dunia, atau kamu ingin jadi apapun itu, intinya kamu harus mulai menata impian dan tujuanmu itu mau kemana gitu ya. Contoh, bulan ini aku menginginkan apa, bulan depan aku harus mengupgrade apa, seperti itu. Oke, ini aja yang bisa mama sampaikan. Kita langsung lanjut aja ke PEL 2. Hello PEL 2, ini untuk kalian yang memilih PEL 2. Oke. Oh ya, mama ingin sampaikan sama kalian bahwa sebenarnya gini, jika kita ingin memutus karma leluhur, kita harus bisa dulu mengontrol emosi kita. Kita harus bisa mengontrol ego kita. Jadi lepasin kemelekatan itu gitu. Jadi kayak bisa dibilang itu di tengah-tengah, ego, amarah, kita harus di tengah-tengah gitu, netral gitu, harus netral jika kamu ingin melepaskan atau menyelesaikan karma dari leluhurmu itu gitu, yang mama pelajari. Dan satu hal lagi, mama sengaja ngebuat video ini agar kalian yang terpilih untuk memutus karma leluhur, kalian bisa intinya netral gitu loh. Jangan menyalahkan leluhurmu, atau jangan pernah sebel atau benci karena kamu diberikan ini gitu. Tapi kamu harus bangga, kamu harus bahagia. Kenapa? Karena jika kamu sudah bisa melewati ini semua, kamu akan bisa melihat sesuatu hal yang orang nggak bisa lihat. Contoh, kamu
ya rahasia-rahasia semesta, bisa transformasi ke dimensi lain. Itu luar biasa loh, indah banget. Kalian jangan sampai salah kaprah hingga marah gitu. Kenapa sih gue harus jadi pemutus karma dari leluhur? Kenapa sih? Kenapa nggak yang lain aja? Kenapa harus gue di keluarga gue? Jangan pernah seperti itu, tapi terima aja gitu. Karena jika kamu mau menerimanya dan kamu mau menyelesaikan misimu ini, wow, luar biasa loh hadiahnya dari semesta. Mama kasih bocoran buat kamu. Jika kamu yang udah nyampe di level 5D dan kamu sudah bisa menguasai gen DNA dari leluhurmu itu, wow, itu luar biasa. Kamu bisa melakukan transformasi, kamu bisa jalan-jalan ke dimensi lain, kamu bisa mengetahui rahasia-rahasia semesta, dan itu indah banget. Kamu ingin tahu? Yuk langsung awakening mulai sekarang. Nanti kita traveling ke dimensi lain. Itu bener-bener luar biasa banget indahnya. Dan kalau dibilang gini, aku pengen tahu sih legenda zaman dulu. Contoh ya, kamu ingin melihat sebenarnya Indonesia ini kalau dibilang dijajah sampai ribuan tahun gitu atau ribuan, itu nggak mungkin deh. Itu sejarah dibolak-balik deh. Kamu jangan pernah mau deh dibodoh-bodohin sama sosial media yang mengatasnamakan penjajahan. No, itu sebenarnya kamu pengen tahu, yuk awakening. Nanti kamu akan dikasih tahu sejarah dunia yang disembunyikan. Kenapa mama nggak mau bahas di sini? Karena itu lumayan energinya, jadi kamu harus awakening dan kamu harus lihat sendiri betapa luar biasanya sesuatu hal yang di sana, di dimensi itu benar-benar indah. Kamu ingin melihat zaman dulu di kerajaan Majapahit, Mataram dan lain-lain, itu kayak gimana sih? Yuk awakening. Mama tunggu kalian awakening dan kalian pasti akan tahu jawaban-jawaban itu. Itu benar-benar, kalau dibilang sekarang kita modern, no. Ya oke, modern, tapi lebih modern di zaman itu lebih keren banget dan lebih modern, lebih modern daripada yang sekarang, asal kamu tahu. Ya bener-bener ya, kita pesawat itu kayaknya bukan hal yang tabu gitu, setiap orang punya deh kalau di zaman itu. Oke, mama akan tarikin energimu dulu. Oke, seperti tadi. Wow, transformation. Oke. Ini adalah PEL 2. Ciri-ciri kamu adalah salah satu pemutus karma leluhur. Yeps. Oke, kamu yang nyampe di video mama ini di PEL 2. Kalau PEL 1 ingin masuk ke PEL 2, oke, berarti energimu ketarik di sini. Dan jika PEL 2 ingin masuk ke PEL 1, berarti energi kalian ketarik di sini. Oke, cuma sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nanti mama akan buatkan video-video terupdate untuk kalian tentang banyak hal. Ini adalah kemarin sih mama udah confirm ya sama spirit guide mama. Oke, ini adalah double decknya. Boleh nggak sih menceritakan rahasia-rahasia semesta yang kalian ingin tahu atau gimana gitu? Kata beliau boleh, tapi nggak semua gitu. Contoh, kamu yang sering dapat number angel 7 itu adalah salah satu kamu memiliki energi atau aura terkuat, pemegang cakra terkuat. Kamu tahu kenapa cakra manusia itu ada 7 dan kenapa hari itu ada 7, kenapa langit itu ada 7, itu semuanya ada artinya, say. Jika kamu ingin tahu, awakening. Oke, gini. Kamu yang nyampe di video mama ini, kamu adalah seorang empat di sini. Dari kecil kamu ini ada yang mendapatkan kasih sayang full penuh, ada yang enggak, atau bahkan ada yang enggak tahu mama bapakmu itu siapa, atau yang bahkan kamu tinggal dengan orang tua atau nenekmu lah bisa dibilang gitu, atau pamanmu atau tantemu. Kamu diasuh dengan penuh kasih sayang yang pertama, yang kedua tanpa kasih sayang sama sekali, dan kamu nggak tahu gimana rasanya punya orang tua. Yes, karena di sini mama lihat bisa jadi ya orang tuamu ini
nikah tapi tanpa menikah, jadi kayak kebobolan gitu, tapi kayak nggak cinta satu sama lain gitu. Ya, namanya kehidupan, jangan pernah ditangisi, nikmatin saja. Oke, lanjut. Gini, kamu diminta oleh leluhurmu bahwa kamu ini kan memiliki hati yang benar-benar lapang. Kamu memiliki kehebatan yang dimana orang nggak bisa punya, yaitu ketulusan dan keikhlasan. Kamu sering banget menyendiri karena menurutmu dengan cara kamu menyendiri, kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Kamu lebih tenang, lebih damai. Kamu orang-orang yang ekstrovert banget, ya kadang-kadang juga introvert, tapi tergantung suasana hatimu, atau kamu ini orangnya bisa banget menempatkan diri gitu loh. Kamu bisa banget langsung bergaul dengan teman-temanmu. Cuma satu hal, kamu sering banget diiriin sama orang. Kamu sering banget kayak, aduh kok dia kayak beruntung banget ya, kalau gue enggak gitu. Padahal ya enggak, padahal ya oke. Tapi kamu ya fine aja. Terima kasih aja sama dirimu sendiri karena kamu sudah sehebat ini, ya kan? Kenapa? Karena yang mama lihat, kamu yang udah menikah ya, terutama kamu tuh kayak mendapatkan pasangan yang benar-benar menyayangi kamu, nge-treat kamu dengan baik. Atau ada juga yang kamu menghidupi pasanganmu, perempuan dan juga laki-laki. Pokoknya intinya kadang energi kalian itu sevibrasi, kadang ya enggak gitu. Cuma gini, kamu memiliki manifest yang kuat, yang dimana apa yang kamu inginkan itu gampang banget terwujud gitu, gampang banget doamu itu nembus langit gitu. Jadi manfaatkan doamu ini atau manifestmu ini dengan baik, karena itu bener-bener yang kamu tarik gitu. Kamu jangan pernah meragukan itu. Jangan pernah kamu intinya ragu sama dirimu sendiri. Kamu harus percaya penuh tentang kekuatan yang kamu miliki. Yes. Dan terutama gini ya, ada hal yang harus kamu benahi, itu tentang apa? Tentang boleh percaya sama orang, tapi jangan terlalu gitu loh. Tetap gunakan instingmu. Kalau contoh lo mau bisnis apa, atau lo mau ketemu siapa dan lain-lain, jangan terlalu percaya banget. Jadi kayak selidikin dulu semuanya. Jika memang itu oke, ya oke, lanjutin. Tapi kalau feelingmu udah kamu selidikin dan feelingmu nggak oke, ya jangan kamu lanjutin. Nah, tugasmu adalah memutus karma leluhur, yang dimana kamu ini moderator. Yes, moderator, why no? Moderator ya, tapi mama lihat itu moderator. Kamu kalau kerja kayaknya bagusnya di moderator, karena kamu ini orangnya pengasih banget, terus spiritual juga, terus bisa menengahin sesuatu masalah. Contoh nih, si A sama si C berantem, kamu B-nya, kamu bisa menengahin mereka untuk nggak berantem gitu, yang mama lihat. Ini energi kamu kuat banget sebagai seorang pemimpin, dan kamu disukai banget oleh lawan jenis, terutama kalau kamu punya mantan atau ya mungkin gebetan, pacar dan lain. Itu mantanmu yang susah move on dari kamu. Ujung-ujungnya apa? Mereka kayak ngedeketin kamu lagi, dan kamu, hai, bye-bye, aku udah nggak mau. Gitu. Cuma gini ya, ada rahasia-rahasia yang dimana kamu ini tertutup banget, orang nggak bisa tahu gitu. Contoh masa kecilmu seperti ini dan lain-lain. Kamu itu benar-benar ditutup rapat-rapat, benar-benar kayak nggak bakalan deh gitu intinya. Dan satu hal lagi, kamu ini adalah pemegang cakra dasar, yang dimana kalau kamu bisnis, kamu tuh bagusnya di bidang properti atau jual beli tanah atau rumah dan lain-lain. Itu uangmu banyak banget di situ. Jadi kalau mau lu bisnis di situ, atau lu punya kos-kosan, kontrakan atau villa gitu, itu bagus banget untuk rezekimu yang mama lihat. Dan satu hal lagi, bahwa kamu ini dulu leluhurmu ini memiliki bisa terbang gitu, kayak enteng-entengan gitu. Beliau bisa transformasi, bisa terbang, terus bisa merogoh sukmo. Ada juga yang memiliki kekuatan yang dimana bisa mengubah wujud. Contoh ya, lu pengen berubah wujud jadi siapalah gitu, artis siapa terkenal apa, lu pengen itu. Dulu leluhurmu bisa merubah wujud ini, memiliki kemampuan itu. Nah, kamu apa nggak pengen?
Mak, emang bisa ya zaman sekarang yang udah modern terus berubah wujud seperti itu? Why? Kenapa tidak? Tapi dengan lebih modern dong tentunya. Dengan apa? Dengan cara mempengaruhi orang. Pinter banget kamu. Karena orang gampang banget percaya sama kamu. Dan kamu ini kebanyakan yang memiliki darah O di sini yang mama lihat. Jarang banget kesurupan. Selalu mendapatkan peluang yang bagus, tapi kadang kamu nggak yakin sama peluang itu, gitu. Bisa dibilang kamu sampai saat ini, di usiamu sekarang, kamu nggak punya temen. Temenmu cuma berapa biji doang. Karena menurutmu ngapain gue punya temen tapi toksik, ya kan? Mending gue punya temen dikit tapi sehat gitu ya, benar-benar saling mendukung satu sama lain gitu. Kenapa enggak gitu? Dan kamu males banget yang namanya drama-drama gitu. Menurutmu yang drama itu kayak apaan sih gitu? Kita tuh hidup di zaman yang udah modern gitu, ngapain banyak drama, ngebuang-buang waktu gitu. Dan kamu tuh males orangnya untuk berbasa-basi, yang mama lihat. Kamu orangnya to the point, off to the box gitu. Dan kalau kamu nggak suka, kamu akan kelihatan banget, mukamu itu langsung berubah drastis, yang mama lihat di sini. Dan satu hal lagi, bahwa kamu kalau nggak suka, kamu langsung kayak perubahanmu itu kelihatan, dan kayak ih, gue nggak demen deh sama orang ini, bodo amat lah orang ini mau kayak mana, intinya gue nggak suka gitu loh. Dan kamu ini orangnya tahu balas budi, yang dimana kalau ada orang baik sama kamu, kamu ini susah banget ngelupain kebaikan orang itu, dan gimana caranya kamu akan balas kebaikan orang itu ya. Dan kamu ini jiwa sosialnya kuat banget. Kamu nggak bisa kalau ngelihat film yang sedih-sedih pasti kamu nangis di sini. Kalau kamu ngelihat kasus-kasus yang negatif itu, kamu langsung low vibrasi berita-berita itu. Jadi entah kamu pusing, mual, nggak enak badan tiba-tiba gitu. Kamu ini sering banget berkhayal. Imajinasimu tinggi, jadi penulis lo oke deh kayaknya. Gitu. Oke. Dan satu hal lagi, kamu ini orangnya royal dan kayak nggak hitungan gitu, yang dimana ya adalah toh yang gue dapat ini juga bukan rezeki gue doang, rezeki banyak orang juga. Kenapa nggak gue membaginya sama yang lain? Kenapa enggak gitu? Dan kamu ini orangnya kalau yang udah tuh udah. Cuma kalau ada saat-saat yang dimana kamu itu kayak muak banget sama keadaan, sama apa, kamu tuh udah nggak mau gitu, males gitu, dan diem aja. Dan kayak lu mau ngomong apa, mau ngapa. Sebenarnya kalau dibilang kamu welas asih juga welas asih, tapi kalau orang yang paling tega kamu juga. Kenapa? Karena yang dimana orang yang udah welas asih banget, tapi kayak menurutnya di tempat itu banyak drama, banyak sesuatu hal kejadian yang nggak better gitu sama kamu akan bisa menjadi sedingin salju, kayak es batu gitu, atau kayak kulkas diem banget gitu. Lu mau kenapa kayak, lu kenapa kayak, bodo amat gitu. Kenapa? Karena menurut kamu, aduh capek gue kalau mengikuti drama lu, aduh ngapain sih berdrama-drama hidup gitu. Dan satu hal lagi, bahwa sebenarnya kamu di orang-orang yang penyayang banget. Cuma ada kalanya dimana saat kamu situasi dan keadaan kamu udah merasa, aduh ngapain dah gue, udahlah gue mending mikirin diri gue sendiri gitu. Dulu kamu ini orangnya selalu ingin membahagiakan orang, tapi setelah kamu awakening, kamu tahu bahwa kebahagiaan setiap orang itu nggak ada di tanganmu, jadi itu di tangan masing-masing orang gitu, yang mama lihat. Dan satu hal lagi, bahwa kamu ini kalau punya pasangan, kamu itu nge-treat banget pasanganmu, yang dimana itu kamu jor-joran abis, yang dimana kamu ini nggak dengan kata-kata, tapi dengan langsung action gitu, yang mama lihat. Dengan langsung action, dengan langsung oke, kalau memang gue sayang, bener-bener gue treat, tapi jangan pernah lu nyanyain gue. Sekali lu nyanyain gue, udah gue cut off, bye gitu loh orangnya. Nggak ada hari esok lo minta maaf dan lain-lain, no. Kamu tahu bahwa kamu ini orang yang amat sangat beruntung, amat sangat diberkati oleh Tuhan, dan kamu dijaga oleh spirit guide-mu, yang dimana itu benar-benar luar biasa. Jadi kamu tahu betul apa yang kamu lakukan ini gitu. Kamu yang nyampe di video mama ini udah kebanyakan awakening semua, yang mama lihat. Oke, ini aja yang bisa mama sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya. Dan mama berpesan untuk kalian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari mama. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin berinteraksi langsung sama mama, kalian bisa follow IG mama, namanya Wulan Tarot juga. Dan yang ingin
pesan parfum, kalian juga bisa chat di nomor yang di bawah ya. Terutama kalian yang sering banget gagal dalam hal percintaan atau hubungan suami istri kurang harmonis, kalian bisa banget ya menggunakan parfum mama agar rumah tangga kalian atau percintaan lebih oke lagi. Oke? Dan salam damai, namaste, bye bye.